Jadi kalau tak cerita ilmiah, tapi cara fakir yang salah fakir kita. Jadi riyen mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu asu itu tidak punya problem. Di sahabat tidak ada asu kata. Ini asu penjaga kebun, ya ada ternak, ada nopo ternak lah. Riyen yang ada ternak kuat. Kalau tak nerang nopo fakir riyen, fakir. Anjing itu nggak pernah najis dalam semua periode. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah sakit. Ketika periode Syafi'iyah, dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia, wong darane asu terus najis. Nggih, darane asu terus nopo? Konsekuensi dari darane najis dijauhi, diburu, dibunuh. Cilik kula mateni asu ngrasa ibadah. Jadi desa kula ora asu. Ya, untuk konteks Indonesia memang itu, desa kok ana asune berarti daerah Abangan. Ora ana asune daerah sana. Jadi buru asu ngrasa nopo? Ibadah. Makanya saya bilang, tahu-tahu kita bodoh. Yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis, itu terus kita lupa khawasul kalbi. Sirine khawasi asu, keistimewaannya. Padahal itu hal yang tidak bertentangan. Nah, sampai tangklet. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Ini aslinya itu hilang. Imam Malik darah ngongkon bakso itu mesti najis. Imam Malik ngotot asu itu tidak najis, tidak najis sama sekali. Soal di bakso 7 kali itu tak abut. Soalnya Nabi kalau ngongkon bakso 7 kali, tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis najis. Imam Syafi'i boten. Ora dilaknat kok itu mbak najis. Lah iku sing mates ekstrem. Akhirnya demak ya najis, ngelut-ngelut ya napa? Najis. Wes ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan. Nabi nate dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw siratu. Ya karena memang enggak ada kesepakatan kalau anjing itu najis. Terus tahu-tahu ada Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Syafi'iyah itu orang-orang Syafi'i itu anti sama cerita mazhab fikih itu ngoten tentang asu. Nah ini secara fikih ngoten niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, bagaimana kabar panjenengan semuanya? Baik saja kan? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, perlindungan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan pemirsa rahimakumullah, ada 3 orang yang mengajukan pertanyaan dan permintaan tanggapan yang sama, sehingga saya merasa penting untuk menjelaskan permasalahan ini pada video kali ini agar manfaatnya lebih bisa dirasakan banyak orang. Pertanyaan bisa dilihat langsung di layar HP, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. AWW maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu. Pripun fatwa para kiai dengan video Gus Baha tentang bab antara najis dan tidaknya anjing? Bahkan pada putaran nomor 24, 25, 26 Imam Malik berfatwa yang haram hewan hanya khinzir atau babi dan bangkai. Ini bahaya untuk umum. Waduh, kok bahaya ya. Nah, kemudian yang kedua itu juga yang hampir sama. Ada yang mengirimkan alamat video YouTube, kemudian mengajukan pertanyaan niki pripun yi menggah panjenengan. Ini minta tanggapan. Kemudian yang ketiga ini juga hampir sama ya, mengirimkan screenshot, kemudian di bawah diberi tulisan begini, niki lo Pak Romzi pendengar netizen malah salah arti ya. Ini sehingga menurut saya penting juga saya sampaikan dan kita kupas secara tuntas pada video kali ini. Untuk itu telah saya persiapkan
beberapa referensi, keterangan-keterangan dari beberapa kitab terkait dengan masalah peranjingan ini. Yang pertama adalah pandangan ulama madhab tentang najisnya anjing. Ini dari najisnya anjing dulu ya. Di dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah juz 35 Shahifah 129 di sana dikatakan begini, najasatul kalbi wa yara asy-Syafi'iyah wal Hanabilah annal kalba najisatul ain. Kalangan ulama madhab Syafi'i dan madhab Hambali, mereka berpendapat bahwa yang namanya anjing hukumnya adalah najis. Kemudian bagaimana dengan yang lain? Ini kita lihat dalam kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratil Ain bi Muhimmatiddin Shahifah 20. Di sana dikatakan begini, mohon disimak, far'un qala Malikun wa Dawud al-kalbu tahirun. Imam Malik dan Imam Dawud berpendapat bahwa yang namanya anjing itu hukumnya suci, jadi suci dan tidak ada masalah ya. Ini buktinya di dalam kitab Fathul Mu'in. Ini madzhab Syafi'i, ini populer sekali, hampir semua santri kenal dengan kitab Fathul Mu'in ini. Jadi tidak ada yang aneh sebetulnya dengan apa yang disampaikan oleh Gus Baha di dalam videonya itu. Kemudian wa innama yajibu ghuslul ina biwulughihi ta'abbudan. Alasan Imam Malik kenapa ketika anjing itu menjilat wadah kemudian harus dibasuh sebanyak 7 kali, itu bukan karena najis, itu tidak mesti harus difahami karena najis, tapi karena ta'abbud, memang sudah aturan dari agama, itu paket dari Allah Subhanahu wa taala, wis ndak bisa diutik-utik. Kemudian ada yang mungkin agak ekstrim lagi ya, al-kalbu tahirun mithluhu al-khinzir inda Malik. Bahkan kalau menurut Imam Malik bukan hanya anjing, babi itu loh suci ya. Nah ini terus bagaimana? Ya enggak bagaimana, ini justru menjadi solusi bagi saudara-saudara kita yang mungkin bekerja di Hong Kong, Taiwan, di sana ternyata ngopeni anjing, ngopeni babi, ini kan bisa mengikuti pendapatnya Imam Malik sehingga hukumnya suci, hanya saja wajib dibasuh sebanyak 7 kali. Nah selesai kan ya, tidak ada masalah, selesai urusan najis hanya anjing ini dan ulama khilaf. Kemudian kita berbicara dalil, kenapa para imam-imam itu berbeda pendapat. Ini sebetulnya kalau kita berbicara dalil ya, di dalam kitab Mausu'ah ini di sana dikatakan begini, rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Jadi baik dari Imam Syafi'i, baik dari Imam Malik dan imam-imam yang lain terkait anjing itu dalilnya sama, yaitu hadis yang mengatakan bahwa ketika ada anjing menjilat wadah salah satu dari kalian, maka basuhlah sebanyak 7 kali. Zada muslimun ulahun nabi turab. Kalau Imam Muslim menambah basuhan pertama disertai debu. Nah ini kemudian pemahaman ulama berbeda, sehingga ini masalah ijtihad. Imam Syafi'i menganalisa hadis ini, berarti kok wajib dibasuh, berarti najis. Kalau Imam Malik wajib dibasuh, tidak berarti najis. Lah kenapa? Ya karena aturannya memang begitu. Nah ini bedanya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah kemudian terkait memelihara anjing, karena dalam video itu saya simak ya juga mengupas tentang memelihara anjing itu seperti apa. Ini kita langsung ya kita lihat dari pendapatnya Imam Syafi'i langsung. Dalam kitab Al-Juz 3 Shahifah 12 dikatakan begini, wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man iktana kalban illa kalba saydin aw zar'in aw masyiatin naqasa kulla yaumin min amalihi qiratoni. Barang siapa, ini hadis ya yang dikutip oleh Imam Syafi'i, Nabi bersabda, barang siapa memelihara anjing
kecuali ini maksudnya selain anjing untuk berburu, selain anjing untuk menjaga tanaman atau menjaga binatang peliharaan, maka pahala amal ibadahnya tiap hari secara otomatis berkurang 2 kirot. Padahal dalam sebagian pendapat ulama maksudnya 2 kirot itu berapa? 1 kirot itu ukurannya sebesar gunung Uhud, dan ini otomatis berkurang begitu. Wa qala la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun, dan Nabi juga bersabda malaikat tidak akan pernah masuk. Ini sama sebagaimana yang disampaikan di dalam pengajian Gus Baha. Ini juga khilaf bahwa malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjing dan patungnya. Ya, ini memang khilaf. Cuman Imam Syafi'i dengan hadis ini kemudian Imam Syafi'i berkata qala wala yahillu iktina'uhu illa li sahibi saidin au zar'in au masyiatin au maka nafi maknahu. Tidak halal memelihara anjing kecuali anjing untuk berburu, anjing penjaga tanaman, penjaga binatang peliharaan, atau penjaga-penjaga yang lain. Yang penting itu untuk hajat, untuk memang butuh memelihara, bukan sekedar hobi. Kalau hobi ya masuk dalam apa, menurut Imam Syafi'i ya tidak boleh. Ini menurut Imam Syafi'i. Imam yang lain bagaimana? Tidak mesti sama, ya, nggak mesti sama. Terbukti di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 9 Shahifah 280. Ini biar lengkap ya kajian kita kali ini. Di sana dikatakan al-khamisah qala asy-Syafi'i wal ashab la yajuzu iktina'ul kalbi alladzi la manfa'ata fihi. Tidak halal memelihara anjing yang tidak ada manfaatnya. Ini menurut Imam Syafi'i langsung dan para ashabnya. Wahaka ar-Ruyani an Abi Hanifah jawazahu. Kalau Imam Ruyani menghikayahkan adanya suatu pendapat bahwa memelihara anjing itu boleh menurut Imam Abu Hanifah. Daliluna al-ahadis asabiqah, dalil kita ya hadis-hadis tadi itu. Qala asy-Syafi'i wal ashab wa yajuzu iktina'ul kalbi lisaidi awizzari awil masyiyah, kecuali kalau kita memelihara itu untuk berburu atau untuk penjaga maka tidak ada masalah. Kalau sekedar hobi masuk kategori haram. Ini Hanafiyah, ini Syafi'iyah. Kalau Abu Hanifah tadi indikasinya boleh, tidak ada masalah memelihara anjing sekalipun bukan untuk buruan atau untuk anjing penjaga. Nah, kemudian bagaimana menurut Imam Malik? Ya, Imam Syafi'i jelas, Imam Hanafi jelas, menurut Imam Malik begini. Ini Malikiyah ya, wa qala al-Malikiyah yukrahu ittikhadhuhu li ghairi zar'in aw masiyatin aw saydin, wa qala ba'duhum bi jawazihi. Wa amma iktina'uhu li hifdzil buyut faqala Ibnu Qudamah la yajuzu alal asah lil khabar al mutaqaddim wa yahtamilu al ibahah. Jadi memang khilaf. Jadi menurut kalangan ulama Malikiyah memelihara anjing selain anjing berburu penjaga itu makruh. Kalau untuk berburu atau penjaga tidak ada masalah. Sehingga misalkan hobi memelihara anjing ya makruh ya. Jadi maksudnya begini, apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu sebetulnya ranah memang dari awal kan mengatakan bisa jadi menurut fikih Syafi'iyah apa yang disampaikan itu kan bisa salah. Cuman kita perlu merubah mindset bahwa sekarang atau selama ini kita itu punya pemikiran bahwa sebagaimana disampaikan Gus Baha, kampung itu kalau di situ ada anjingnya berarti bukan kampung santri. Itu pemikiran pendapat yang semacam ini kan perlu dirubah. Atau bahkan sekarang ini kita ini mencaci orang ya pakai kata-kata anjing. Jadi terus bagaimana kalau anjing itu minta pertanggungjawabkan, misalkan ya anjing tidak punya salah apa-apa, tiba-tiba kemudian dibuat untuk mencaci misui orang. Lah ini terus ini kan perlu dirubah kan itu. Toh masalah memelihara anjing, hukumnya najis tidaknya anjing juga khilafiyah.
Kalau khilafiyah berarti ada orang tidak sama dengan kita. Kita tidak boleh kemudian mengharam-haramkan. Kita tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar. Ini mungkar ini. Tidak bisa, karena memang itu urusan khilafiyah. La ingkaro fima ukhtulifa fihi. Tidak boleh ingkar dalam hal-hal yang diperdebatkan oleh para ulama. Nah, itu masalah memelihara. Lalu hukum anjing sendiri bagaimana? Makan anjing itu. Hukum daging anjing ini di Majmu' Syarah Muhadzab juz 9 Shahifah 3, di sana tegas dikatakan begini, far'un huk lahmul kalbi haramun indana. Jadi daging anjing itu haram menurut kita. Wabihi qolat al-a'imah bi asriha. Dan rata-rata imam berpendapat begitu. Illa riwayatan an malikin fil jarwi. Kecuali satu riwayat dari Imam Malik. Lagi-lagi Imam Malik ini tidak sama. Jadi menurut Imam Malik itu tidak haram daging anjing itu. Ini didukung ya di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah. Di sana dikatakan begini, lahmul kalbi dhahabal hanafiyah wa syafi'iyah wal hanabilah wa huwa qaulul malikiyah sahhahahu Ibnu Abdil Bar ila hurmati aklil lahmil kalbi. Jadi memang kalau kita berbicara mayoritas, termasuk menurut kalangan malikiyah yang ditasih oleh Imam Ibnu Abdil Bar, memang haram. Ya, cuman wal qaulul akhar lil malikiyah annahu yukrahu aklu lahmil kalbi. Ada sebagian ulama malikiyah ya bahwa atau berpendapat bahwa makan atau mengkonsumsi daging anjing itu adalah makruh, tidak haram. Jadi begitu. Nah, ini bagaimana kalau diketahui oleh karangan awam? Ya tidak apa-apa. Jadi kita sikapi saja dengan bijak. Memang seperti itu. Bagi kita yang rata-rata mengikuti madzhab Syafi'i tidak usah merubah apa-apa ya. Ya, jadi yang tidak biasa memeliharaannya ya tidak usahlah memelihara. Jangan-jangan perbendaharaan pahala kita nanti bisa kehabisan stok. Lewang tiap harinya saja berkurang 2 kilo. Cuman menurut mazhab ulama yang lain, jadi 2 kilo itu bagaimana? Itu besar atau sedikit? Ya bisa besar, bisa sedikit. Lewang ibadah sholat fajar, ibadah sunnah qobliyah subuh ya, 2 rakaat itu khairun minad dunya wa ma fiha itu. Lah kalau hanya dikurangi 2 kirot kan kecil itu kan. Ulama ada yang berpendapat seperti itu. Nah, sahabat dan pemirsa rahimakumullah, saya kira cukup jelas ya terkait dengan permasalahan anjing ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa bagikan video kali ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya tutup kajian kali ini. Terima kasih atas perhatian panjenengan. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.